Dari Mila, kesalahan dikatakan sudah. Mana ya ini? Kesalahan dikatakan. Ini suara saya kedengeran kan? Halo. Dengar, Pak. Suatu kesalahan dikatakan sudah counterbalance dan kapan belum tercounterbalance. Di titik mana ya Pak kita bisa membedakan keduanya? Nah, sebenarnya gini, adanya counterbalance atas error itu hanya akan terjadi kalau errornya itu utamanya terkait dengan income statement. Tapi kalau errornya itu hanya di neraca, maka dia tidak akan pernah counterbalance. Kenapa demikian? Karena kalau dia terkait di neraca, berarti kan ini terkait dengan pengakuan aset dan juga pengakuan kewajiban. Belum tentu dia akan tercounterbalance seperti itu. Jadi misalkan salah mengklasifikasi, harusnya dicatat sebagai aset tetap, nggak taunya ke aset lain-lain. Maka selama tidak dikoreksi ya, tidak akan pernah dia namanya counterbalance. Kewajiban, harusnya dicatat sebagai kewajiban, nggak taunya salah, nyaris jadi modal. Maka dia nggak akan pernah counterbalance. Counterbalance itu hanya akan terjadi ketika dia terkait dengan income statement. Kenapa demikian? Karena gini, income statement itu muara akhirnya nanti ada di mana, Mil? Mila, halo? Jurnal penutup, Pak. Iya, di jurnal penutup, tapi ditutupnya nanti kemana maksudnya? Ke return earning. Nah, ke return earning kan? Artinya kalau ke return earning, itu kan dia kayak tempat sampah ya, bukan tempat sampah. Diamuk sama orang akuntansi nanti kalau gue bilang return earning tempat sampah. Return earning itu kan akumulasi dari berbagai macam nominal account ya, bukan real account. Nominal account kan artinya harus ditutup. Itu yang kemudian dia akan dibawa dari tahun ke tahun. Nah, nanti kalau ada kesalahan di nominal account, ya kan, kemudian yang pada notabene-nya akan terakumulasi ke return earning, ya karena jatuhnya nanti baliknya ke situ ya bisa aja jadinya counterbalance. Seperti itu. Maka yang dikasih contoh di buku itu kan pakainya adalah salaries expense kan. Tapi contoh yang sering kali nanti kalian akan dapatkan bukan salaries expense. Salaries expense gampang cara ngitungnya untuk ini. Kebanyakan itu adalah terkait masalah inventory. Itu yang jauh agak sedikit complicated seperti itu. Itu Mil. Jadi kalau kesalahannya terkait income statement itu udah pasti bisa tercounterbalance? Bisa tercounterbalance, tapi apakah sudah tercounterbalance atau belum? Nah, itu yang kemudian harus jadi pertanyaan. Nih, habis ini akan saya berikan nanti simulasinya. Tapi intinya, kalau dia kesalahannya itu terkait sama income statement, ya nanti ada kemungkinan dia counterbalance. Tapi kalau kesalahannya itu hanya di neraca tok, artinya dia real account, itu nggak akan pernah tercounterbalance. Contoh kalau di buku itu kan dia salah tuh nyatetnya salaries expense pada kas misalkan. Maka pada saat pencatatan itu kan ada expense-nya di situ. Nggak cuman real account kan, dalam hari ini kas kan yang kecatat, maka dia bisa counterbalance. Tapi kalau misalkan nih kamu harusnya nyatet nih di tahun 2018. Sorry. Saya kaitin sama yang di buku deh. Di tahun 2017. Kamu nyatet terima kas, berarti kan debitnya kas. Kreditnya itu harusnya berasal dari pembayaran piutang. Berarti harusnya kreditnya apa? Akun receivable kan? Iya, Pak. Nah, tapi ternyata kamu salah. Nyatetnya bukan kas pada akun receivable, tapi kas pada akun payable. Maka selama nggak lu benerin akunnya, lu balik, ya kan, akun payable pada akun receivable, maka nilai akun payable-nya tidak akan pernah terkoreksi. Nilai akun receivable-nya juga nggak akan pernah terkoreksi. Jadi nggak ada ceritanya itu counterbalance. Karena dia hanya mempengaruhi real account. Real account kan artinya nggak ditutup kan, nggak akan masuk ke return earning kan, akun itu akan eksis terus kan. Makanya kalau namanya akunnya existing, akun yang tidak ditutup, akun yang kebawa terus-menerus selama perusahaan itu eksis, ya kalau salah nggak akan pernah terkoreksi. Tapi kalau akunnya adalah nominal account,
kemudian pada akhirnya dia ditutup, maka dia bisa counterbalance. Saya katakan bisa ya, belum tentu, karena tergantung periodenya. Seperti itu. Itu Mil. Ada pertanyaan? Lebih lanjut sebentar. Ini tadi pertanyaannya, sebentar saya balik lagi. Di titik mana dia sudah tercounterbalance? Mana yang belum? Ya kalau counterbalance artinya ketika tanpa kita melakukan koreksi, kesalahan tersebut sudah automatically terkoreksi. Tapi kalau belum tercounterbalance artinya itu tadi, yang kesalahan nyatet akun receivable jadi akun payable, maka tidak akan pernah counterbalance. Karena apa? Nggak pernah itu terkoreksi dengan automatically. Seperti itu. Gimana Mila? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Oke, sekarang saya share ini ya, share apa namanya? Share ini sebentar. Oke. Ini yang akan kita bilang di counterbalance segala macam. Oke, ini file Excel-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Di halaman 226 kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih benar. Yang terkait dengan error correction. 226 atau 206 ya? Sebentar. Wait, mati. Apa ini? 226 yang PT Rina tahun 2017 ya, saya pakai angkanya sama persis ini. Nah, biasanya kan salaris itu dibayarkan di awal bulan ya. Nah, di sini kalau nyatetnya benar ya, nyatetnya benar kan berarti gini. Salaris expense untuk gaji di bulan Desember kan berarti harus dilakukan di bulan Desember ya, tahun 2017. Maka jurnalnya adalah salary expense. Ada salaries payable, nilainya adalah 11.500. Nah, pada saat nanti bayar di tanggal 2 Januari 2018, jurnalnya adalah salaries payable pada kas kan, 11.500. Bener gini nggak? Yang ini dulu nih. Ini adalah yang benar. Aduh, bener gini kan? Atau ada pendapat yang lain? Benar, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Oke. Berarti kan gini, di kasus ini kan dia lupa nih, dia nggak nyatet, ya kan? Dia lupa nggak nyatet. Berarti kan di tahun 2017 lupa nih, nggak ada pencatatan kan jurnalnya. Konsekuensinya dari sini apa? Konsekuensinya adalah harusnya kan ada expense nih. Iya nggak? Iya, Pak. Nah, konsekuensinya kan harusnya ada expense. Kemudian, karena konsekuensinya ada expense, nggak lupa dicatat, berarti expenses-nya adalah under value. Ingat, kalau expenses-nya under value, maka net income-nya menjadi over value.
net income-nya over value, return earning-nya adalah over value. Karena expand di sini tadi nggak dicatat. Seperti itu. Nah, kalau sudah, itu adalah terkait dengan return earning sama income statement. Kesalahan yang lain apa? Kesalahan yang lain adalah tadi jurnalnya kan ada payable-nya, ya nggak? Salaries payable. Salaries payable harusnya ada. Maka ada lagi yang under value, ya ini payable kan? Itu under value. Nih. Sehingga karena dari dua ini, laporan keuangan yang salah adalah yang pertama adalah income statement, including return earning statement kalau kalian bikin, dan balance sheet. Oke. Karena ini nggak nyatet, maka pada saat mencatat pembayaran, dia kan lupa tuh nggak nyatet expense. Dia nyatetnya adalah langsung di sini, salaries expense pada kas. Iya kan? Tapi harusnya apa? Harusnya kan kasihnya kredit pada debitnya adalah salaries payable. Tapi kan dia nggak nyatet salaries payable, maka dia langsung ke expense. Dah? Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Clear ya? Nah, kalau nanti di tahun 2018 kesalahan ini ditemukan, salah nih, itu kita salah nyatet, ya. Makanya ketika belum ditutup kan kita bisa ngoreksi. Koreksi atas ini gimana? Kita nyatet salaries expense, kan nggak boleh. Ini expense-nya tahun 2017, kita nyatet di tahun 2018. Maka expenses-nya akan terlalu tinggi, ya kan? Nah, kalau expenses terlalu tinggi, maka koreksinya, ya expenses-nya dikurangi, kan? Ya nggak? Iya. Gini. Koreksinya expenses terlalu. Sekarang ngoreksinya gimana? Ya ini langsung return earning pada salaries expense. Ya? Masing-masing adalah 11.500. Selesai. Perlu nggak kita ngoreksi si salaries payable-nya? Nggak perlu, Pak. Soalnya nggak adanya juga nggak apa-apa. Ya, karena nilainya kan udah 0. Ya, Iya. kan? Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, ya kan? Kalau di sini kan tadi ini laporan keuangannya yang salah ada nggak? Setelah ada koreksi. Nggak ada, kan udah dikoreksi. Ini udah ada koreksinya di sini, sehingga akhirnya setelah dengan adanya ini, ya kan, expenses-nya yang terlalu tinggi sudah dikurangin kan? Iya nggak? Iya, sudah seimbang. Sudah seimbang. Ya, aman. Itu doang. Oke. Nah. Sekarang, kalau seandainya, ini yang masalah counterbalance. Kalau seandainya ini tadi gini, konsekuensinya kan sama persis ya, di tahun 2017. Kita copy dulu. Di tahun 2018 dia juga nyatet yang sama, tapi ternyata dia udah terlanjur ditutup. Kalau udah terlanjur ditutup, gimana? Expense-nya kan terlalu tinggi. Bisa dikoreksi? Nggak bisa, kan udah tutup. Konsekuensi dari expenses terlalu tinggi adalah net income-nya under value, return earning-nya juga under value, karena expense-nya terlalu tinggi. Tapi ini menjadi counterbalance. Kenapa? Karena ini, koreksi tahun sebelumnya dia salah, over value, ada under value, jumlahnya sama persis. Maka, ada yang salah nggak di sini?
nilainya Harusnya sama dong. sama kan? Nah, kalau sama Iya. berarti kan nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, ingat, yang nggak ada yang salah di sini hanya nilai return earning-nya. Kalau nilai expenses-nya masih salah atau enggak, Mas? Masih, karena Masih, karena ini belum, karena udah ditutup kan, income statement-nya salah. Karena ini udah terlanjur disajikan di laporan keuangan. Tapi ingat, neracanya benar, karena ini, ada faktor ini. Ini yang dinamakan counterbalance. Ketika counterbalance, nilai dari return earning-nya di sini, ya, udah sama persis. Maksudnya bukan sama persis, udah benar, udah terkoreksi. Apakah bisa di ini kan ya? Jadinya kok jadi aneh. Ya, ini. Sampai sini ada pertanyaan terkait dengan masalah counterbalance-nya? Pertanyaan saya ini Pak, mirip-mirip counterbalance juga tadi di nomor 6. Oke, masalah akun ya? Masalah jumlah yang harus dikoreksi gitu, saya masih bingung. Sebentar, saya buka ininya dulu, saya buka WA-nya. Saya pakai HP deh ini. Sebentar, Mas. Aduh. Nomor 7 Pak, maaf. Oke, wait. Nggak, yang awal di sini sebelum saya nyambung ke nomor 7, ada pertanyaan nggak? Pak, mau nanya. Nomor 7 kagak ada. Ini dari 6. Oh, nomor 7 yang di bawah ya. Oke. Di atasnya. Ada overstate 70.000, lalu di... Itu inventory pasti. Belum tak buka sih ini. Nomor 7 pasti yakin itu terkait dengan inventory gue. Gue tebakan gue. Ya bener kan. Nah, that's right. Sorry, Milen, nomor 7 itu kamu nyatetnya di tahun 2019 atau tahun 2018? Kurang tahu Pak, itu saya dapat contohnya gitu. Mungkin itu di 2019, bukan 2018. Kalau di 2019 berarti nggak tahu yang 2017 atau gimana Pak? Bukan nggak tahu yang 2017. 2017-nya udah tidak perlu dikoreksi. Dia udah ketutup di tahun 2018 akhir. Kenapa nilainya 90 ya Pak? Kenapa yang dipakai tetap yang 90, yang 2018? Iya. Karena ini sudut pandangnya yang dipakai adalah dari tahun 2019. Koreksinya ketawanya di tahun 2019.
Kan 2017 sudah tercounterbalance ketika nyusun laporan keuangan di tahun 2018. Itu. Oh, berarti kalau misalnya ketahuannya di 2018 udah tutup buku gitu gimana, Pak? Enggak, kalau ketahuannya udah di 2018, kamu cek dulu, ini udah tutup buku atau belum. Itu harus diperhatikan. Ini kemungkinan kalau saya boleh bilang kayak gini, kalau kondisinya kayak gini itu udah ditutup buku. Karena kalau memang belum ditutup buku, ya lu masih bisa ngoreksi. Makanya itu lu lihat di sebelah kanannya tuh. Ini semuanya ngelihat ininya Milen ya. Ngelihat pertanyaan Milen ya. Itu sebelah kanan itu kan ketahuan tuh 2018 itu prior period. Berarti kan itu tahun kemarin kan, bukan the current period kan. Tahun berjalannya dari 2019. Ini kejadiannya di tahun 2019. Maka tahun 2017-nya adalah counterbalance. Tuh. Saya sebelum ke situ, ini dulu pertanyaan terkait dengan yang ada di sini dulu. Pak, mau nanya Pak, untuk jurnal yang 2018 sebelum tutup buku, sebelum kita bikin jurnal detail earning pada salary expense, perlu bikin salary and wages expense pada salary and wages payable lagi nggak? Sebentar Mbak, sorry diulang lagi, boleh nggak? Suaranya berbet-berbet. Jadi untuk tahun 2018 yang belum tutup buku. Enggak, ini soalnya masih pakai soal yang dari buku yang saya bikin di Excel kan? Iya. Oke. Sebelum bikin jurnal yang detail earning pada salary expense, perlu bikin jurnal salary and wages expense pada salary and wages payable lagi nggak Pak? Salaries And wages expense pada payable. Ya nggak perlu. Langsung detail earning gitu ya Pak? Kenapa langsung earning? Tadi yang mas-mas yang jawab tadi siapa ya? Yang pas saya tanya salaries payable-nya perlu dikoreksi nggak itu? Nggak perlu, Pak. Nggak, maksudnya siapa namanya? Maksudnya saya tadi lupa ini ya. Siapa sih yang jawab? Nggak, iya udah benar nggak perlu. Siapa sih? Aan atau Rifki ya? Aan dari suaranya. Hanya Aan, Pak. Oh, Aan. Ya. Iya. Jadi gini, Mbak, sama yang tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Aan. Itu nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena gini. Karena sebenarnya kan kalau kita lihat di yang di sebelah sini ya, kan jurnalnya harusnya kayak gini kan. Sales expense, sales payable. Kemudian sales payable pada pada kas. Kalau dihitung-hitung di sini, kalau benar nih, di akhir tahun 2018, sales payable saldonya berapa, Mbak? 11.500.000. Yakin? Muncul di akhir tahun 2017, ditutup di tahun 2018. Nol kan? Makanya karena kalau dia sudah dibayar itu nilai salaries payable-nya 0, maka automatically nilai itu kan udah nggak perlu dimunculin lagi. Sama seperti hal di sini. Karena pada saat kamu bayar itu kreditnya sudah benar kas, tapi harusnya debitnya kan bukan salaries expense, tapi salaries payable. Dengan asumsi kalau nyatetnya di tahun 2017 sudah benar. Berhubung kamu nyatetnya 2017-nya salah, kebawa pula lah itu salah ke tahun 2018. Tapi kalau ditanya, ini salahnya ngaruhnya kemana? Neracanya ada yang kepengaruh nggak? Neraca ada sebenarnya, ya ini nilai return earning-nya doang yang dari tahun kemarin. Tapi kalau nilai salaries payable-nya salah nggak? Kan nggak. Kenapa? Muncul, habis itu dibayar kan habis. 0 kan? Ya nggak, Mbak? Iya. Nah, karena kalau udah pada akhirnya harus saldonya 0, ya nggak perlu dikoreksi. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Sekarang saya mau nanya, kenapa sih sebenarnya counterbalance itu perlu dikoreksi? Nggak perlu dikoreksi. Kok perlu dikoreksi? Karena kan gini, ketika dia sudah ditutup, expense nanti masuknya kemana? Yang di sini, yang sebelah kanan. Counterbalance. RE kan? Kalau belum ditutup kan gini, tutup salaries expense, ya kan? Debit, ya return earning. Oke.
Kalau sudah ditutup, salary expense-nya kan udah nggak ada nih. Akunnya kan udah dihapus semua. Udah masuk ke return earning. Ya nggak, Mas, Mbak? Iya, Pak. Ya, masa mau benar lagi nih return earning pada return earning? Masa gini? Karena salary expense-nya udah nggak ada. Kan nggak perlu. Masa akunnya sama debit sama kreditnya? Maka nggak perlu dicatat. Sehingga nggak ada jurnal. Inilah yang dinamakan kenapa itu menjadi counterbalance. Karena lu nggak perlu untuk kemudian nyatet ini. Kalau dia return earning pada return earning, ya udah nggak usah dicatat, udah bener angkanya. Kan gitu. Karena akun-akun expense-nya udah nggak ada semua. Laporan keuangan yang salah, yakni income statement tahun 2018 dan tahun 2017, ya udah nggak bisa diapa-apain. Makanya ingat, kalau di laporan keuangan, ya, ini yang hubungannya dengan counterbalance, di laporan keuangan, kalau di neraca itu tulisannya apaan ya? Satu udah gini, PT, misalkan PT Rifki Sejahtera, ya kan? Yang pertama adalah balance sheet. Bawahnya apa? Desember, Pak. Sebentar, sebelum kata-kata 31 Desember itu apa? Per kan? Iya, Pak. Artinya dia hanya menunjukkan satu titik doang. Yakni pada saat di tanggal 31 Desember, itu nilainya adalah sebesar sekian. Iya kan? Dimana itu akan menjadi, kalau per 31 Desember 2017, dia akan menjadi saldo awal tahun 2018. Nilai di 2018 maka menjadi saldo awal di tahun 2019. Makanya ketika bandingin itu kan ada begini depan ada awal ada akhir 2017, 2018, 2019, 2020. Karena selalu dibandingkan nilai awalnya berapa, nilai akhirnya berapa. Kan gitu. Tapi kalau lu di income statement gimana tulisannya? For the year ended. Ya, for the year ended. Atau kalau bukan for the year, bilangnya apa? For the period, ya kan? Ya nggak? Karena kalau for the year ended 31 Desember 2018, iya kalau dia pakainya tanggalnya adalah tanggal kalender. Tapi kalau kalian datang ke Jepang, di mana laporan keuangan itu disusun bukan per 31 Desember, tetapi per 31 Maret, maka tulisannya adalah bukan kalau tulisannya dia di kalender Jepang sih tetap for year ended ya, karena kan dia pakainya Heisei Reiwa itu kan masih pakai kalendernya adalah mulai dari 1 April. Tapi kalau dia di tahunin ke tahun kabis, bukan tahun kabis, tahun Masehi, maka dia berhentinya adalah for the period ended. Karena pada dasarnya adalah ya mau period mau year itu kan income statement itu ya pada periode tertentu itu loh. Dan dia tidak akan dibawa lagi di periode selanjutnya. Dia udah akan menjadi catatan dan ditutup ke return earning itu sendiri. Seperti itu. Nah, dari sini ada pertanyaan atau enggak? Kalau enggak ada nanti saya lanjut ke pertanyaannya Milen. Pak, isi Pak, Gimana? boleh dijelasin lagi nggak Pak? Kenapa kok nggak di jurnal Pak? Saya baru dari kamar mandi Pak, yang counterbalance tadi Pak. Sekarang gini, ini siapa tadi yang dari kamar mandi? Rifki Pak. Oke, gini Ki. Lu harusnya kalau misalkan belum ditutup, jurnalnya gimana Ki? Yang ini Pak, return earning pada seller situ Pak. Oke, jurnalnya kan itu kan? Iya. Kalau sudah ditutup, kamu masih punya akun salary expense nggak Ki? Enggak, belum, enggak ada.
Udah nggak ada. Masuknya kemana, Ki? Ke return earning. Oke. Berarti kalau dia seandainya harus ngoreksi, koreksinya jurnalnya bener nggak, Ki, kalau kayak gini, Ki? Return earning pada return earning, Ki. Iya bener Pak. Ya kan? Ya masa lu jurnal debit sama kreditnya sama? Iya Pak. Iya. Nah, berarti nggak perlu di jurnal, kan? Iya Pak, nggak perlu. Udah. Itu counterbalance. Karena nilainya automatically udah masuk ke semuanya ke counterbalance, ke nilai return earning-nya. Kan tadi saya gini, kenapa nggak perlu? Ya, satu return earning over value 11.500.000, satunya adalah under value 11.500.000. Ya sudah, nggak perlu dikoreksi. Makasih Pak. Yuk. Ya, silakan, ada pertanyaan yang lain atau enggak? Kalau nggak ada, gini, sambil jawab ini karena pertanyaan nyambung, saya minta Milen itu dapat dari mana slide-nya? Dari teman Pak, dari yang diajar Pak Altaf. Oke, dibagi ya ke yang lain ya. Itu slide-nya di share aja deh di mana di WA, di grup WA di share aja. Terus teman-teman saya minta untuk baca bagian itu, saya kasih waktu 5-10 menit ya. Biar nggak blank, maksudnya biar semuanya baca, biar semuanya punya filenya. Nanti kalau saya jelasin bukan ke yang lain doang, tapi ke yang lain juga dijelasin. Udah dibagi, Milen? Sudah, Pak. Udah. Udah ya, saya kasih waktu 5-10 menit ya, dibaca dulu ya. Soalnya kalau kalian nggak baca bahannya ya sama aja, nanti nggak ininya gimana.
Udah dibaca? Halo? Iya Pak, Udah dibaca belum? sudah. Gimana? Gimana, Mas? Gimana? Ya, maksudnya paham atau enggak? Kan itu masalahnya kan itu pertanyaannya itu. Oh iya, jadi yang 2017-nya nggak ke korek Pak. Iya. Hmm. Berarti itu gimana Pak, dibenerin lagi? Enggak lah, ngapain? Nggak usah. Kenapa Pak? Pak, itu berarti Hmm. yang tahun 2017 counterbalancing kan dia overstate ya Pak. Terus 2 tahun selanjutnya itu otomatis understate gitu ya Pak. Dia akan menjadi enggak overstate itu kan sebentar. Overstate itu kan di tahun 2017 akhir. Automatically ya, kita mengesampingkan dulu nih. Jadi ngambilnya kalau ada kejadian kayak gini, yang kalian ambil itu enggak semuanya. Jadi ini kalau kondisinya modelnya seperti ini, kalian desain transaksinya satu-satu. Yang berasal dari tahun 2017 itu overstate 70.000 inventory-nya ya. Artinya kalau inventory di tahun 2017 overstate, COGS-nya under atau over? Halo? Itu ending inventory-nya ya Pak maksudnya yang Itu overstate. ending inventory. Berarti COGS-nya under. COGS-nya under. Konsekuensi kalau COGS-nya under, apalagi yang under atau over? RE-nya over. REO-nya over. Kenapa, Milen? REO-nya over. Karena COGS-nya terlalu kecil, gross profit-nya jadi terlalu besar. Oke, makanya RE-nya terlalu tinggi ya. Iya nggak? Ya Pak. Oke. Saya akan bikin sebentar. Ya, ini ada inventory. Kalau under berarti saya kurung over berarti plus 70.000. Oke. Konsekuensinya ini kan di balance sheet tahun 2007.
Ini angkanya beberapa saya kasih 0 ya. Maksudnya gini ya, kita hanya melihat dari satu aspek aja. Bentar. Oke, inventory ini kelihatan kan ya, file Excel-nya. Yang inventory 70.000. Aduh. Kelihatan, Pak. Oke. COGS-nya gimana jadinya? Under atau over? Under, Pak. Under berarti minus ya. Oke. Gross profit-nya menjadi over. Kan gini. Ya kan? Iya kan, Mbak? Iya, Pak. Oke, gross profit-nya over. Terus kemudian net income-nya menjadi apaan ya? Oh, salah. Jika itu. Ya kan? Kita earning akhirnya jadi sehingga akhirnya di sini kalau ini ada inventory di sisi aset ya, ada sisi kewajiban, kemudian dia ada sisi ekuitas, ya kan? Sama juga. Ini diambil dari sini. Total. Di sini total aset. Kan gini. Pas, ya nggak? Kan gini nih, di laporan keuangan tahun 2017, bener nggak, Mas, Mbak? Bener, Pak. Oke ya. Oke, ini tahun 2017. Efek ke tahun 2018-nya gimana? Oke. Kalau inventory di efeknya di sini, maka kalau ketahuan ya di sini ya. Wait. Bentar ini. Bentar. Saya cut dulu ini. Bentar.
Sebentar ya. Ini saya pakai ini biar kelihatan. Sorry, maaf. Ya, Pak. Masih ingat ini nggak? Halo? Tes. Iya, Pak. Kan untuk kalau dia pakai periodik, kan gini. Kalau pakai periodik itu kan COGS berasal dari inventory awal ditambah pembelian itu jadi available for sale. Kemudian dikurangi sama inventory akhir ketemu itu menjadi COGS kan? Iya nggak? Iya Pak, kayak Iya. pelajaran akuntansi biaya. Iya kan pelajaran akuntansi biaya kan dapatnya kayak gini kan? Iya. Iya, Nah sekarang posisinya gini. Inventory ini kenapa? Karena inventory akhirnya itu terlalu tinggi kan, over value 7.000 kan. Ini sama dengan ini minus ini. Kan gini. Ini kan, kalau nggak salah, cara ngitungnya, seingat saya sih, udah lama nggak kayak ini. Gini kan, ininya over, ketemu menjadi COGS-nya ini, dan seterusnya. Oke, sekarang, dengan asumsi yang sama, ngambil untuk di tahun 2000. Nah, ini saya hapus dulu. Aduh. Tahun 2018. Oke. Tahun 2018 karena efek yang di sini yang salah jadi apa nih posisinya? Inventory-nya ketinggian kan? Iya nggak? Iya, Pak. Ini akhir ya. Ini sorry. Ini sebentar. Oh, maaf. Ini saya salah naruhnya. Ini harusnya di depan. Bisa di merge. Oke, nggak apa-apa. Bentar. Ini logikanya nanti nggak dapet kali ini. Gini ya, maaf. Oke. Sekarang di tahun 2018. Tahun 2018, taruhlah inventory akhirnya itu udah benar, 0. Tapi inventory awalnya kan ketinggian tadi, iya kan? 70.000. Ya kan Mas, Mbak? Iya Pak. Ya kan, kayak gini. Nah, ya konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah ini, inventory awalnya kegedean 70.000, available for sale 70.000, COGS-nya jadi lebih gede 70.000. COGS-nya gede terus 70.000, gross profit-nya jadi under value 70.000, net income 70.000, RE akhirnya 70.000. Kalau ini hanya ngambil doang, ya, hanya dari 2018, kan ini 70.000 kan? Iya nggak? Tapi kan ini berasal dari sama dengan ini kan saldo di awal di sini, ya kan? Ditambah sama ini change ini kan? Sebentar, bukan
bukan C ini. In RE karena ini kan gini. Hasilnya 0 kan? Ini yang dinamakan counterbalance tadi. Sampai sini dapat nggak, Mas Mbak? Masih bingung? Halo? Jadi intinya saling menyeimbangkan gitu, Pak. Iya, nanti yang di 2018 ini ya otomatis counterbalance dia. Seimbang, 0 kan jadinya. Kalau yang satu lagi, Pak. Yang mana? Artinya kalau di sini yang kasus 2017 di sini ya, itu nanti di tahun 2018 udah terkoreksi, tercounterbalance. Maka kalau ditanya efek ke tahun 2019 masih ke bawah nggak? Kan udah dikoreksi di tahun 2000. Ya nggak? Di tahun 2000 apa? Di tahun 2019 sudah terkoreksi. Sudah ditutup ini. Gitu Milen. Gimana Milen? Oh iya Pak. Dapat ya? Enggak, maksudnya kalau memang kalian masih bingung, kalian ngaku aja. Jangan kemudian, mending kalian bingung di sini. Saya bisa jelasin daripada nanti kalau pas ujian kalian masih nggak malah repot. Oh berarti gini ya Pak, kalau misalnya ini kan karena inventory makanya ngaruh di saldo awal dan akhir, jadi tercounterbalance sendiri gitu. Kalau yang kayak apa salaries tadi, kita harus koreksi gitu ya Pak? Enggak, kalau ini tergantung gini loh, counterbalance atau enggak itu tergantung posisinya. Sekarang saya mau nanya, di tahun 2018 nih kasusnya yang di sini ya. Itu sebenarnya counterbalance atau enggak itu dilihatnya dari sini. Kan udah ditutup ini posisinya. Ya udah counterbalance. Karena kan udah ditutup, artinya udah dimasukin ke return earning semua kan di sini. Ya nggak? Iya Pak. Ya makanya dapat di sini, clear. Tapi kalau kasusnya adalah, lu nemu di tahun 2018, lu belum nutup. Counterbalance atau enggak? Enggak, Pak. Enggak. Perlu dilakukan koreksi? Perlu. Nah, efeknya nanti counterbalance sama enggak itu di sini. Efek dari counterbalance sama enggak itu di sini. Di bagian ini. Kalau lu belum nutup, artinya kamu melakukan koreksi, ini ada koreksinya, maka akan ditanya, laporan keuangannya ada yang salah nggak? Nggak ada. Kan udah dikoreksi. Saldo awalnya dikoreksi, segala macam dikoreksi, itu ada. Laporan keuangan ada yang salah? Nggak ada yang salah. Tapi kalau counterbalance ditanya, laporan keuangan ada yang salah nggak? Milen. Ini kan counterbalance nih, kasus counterbalance kan di sini. Income statement-nya salah, Pak. Income statement-nya salah. Neracanya salah atau benar? Benar. Benar. Tapi ditanya, ada yang salah? Ada. Apa itu? Income statement. Jadi counterbalance ini maksudnya adalah bahwa saldo di laporan keuangan akhir, yakni kalau ditanya, saldo laporan keuangan yang akan dibawa ke tahun selanjutnya itu apa? Saldo di neracanya, Pak. Neraca tok kan? Dia nggak akan pernah ngomongin saldo-saldo yang ada di income statement kan? Kan udah lu tutup. Akun-akun yang ada di income statement itu adalah akun nominal. Akun nominal itu wajib ditutup. Ada yang namanya closing entries. Closing entries itu nanti akan terakumulasi. Akan dikumpulin semua. Kemana? Ke return earning. Ya nggak? Berarti yang akan dibawa ke tahun selanjutnya dari akun-akun nominal itu hanya berupa return earning-nya tok. Ya kan? Maka disitulah yang dimaksud sebagai counterbalance.
Artinya saldo return earning lo itu udah benar. Karena efek walaupun lo nggak ngoreksi, automatically itu terkoreksi. Tapi apakah laporan keuangannya benar semua? Neracanya iya benar. Income statement-nya, oh tidak bisa. Itu tetap salah. Karena kalau di kasus salaries expense di sini, nilai salaries expense-nya nggak hilang. Nilai salaries expense-nya tetap eksis di sini, yang warna merah. Tapi kalau di sini, nilai salaries expense lo dari awalnya debit, lo kredit lagi di sini. Saya mau nanya, kalau kasus yang dikoreksi belum ditutup, artinya kan harus ada jurnal koreksi. Saya mau nanya, nilai salaries expense-nya di tahun 2018 berapa? Nol, Pak, kalau udah dikoreksi. Nol, karena ada debit, ada kredit, di nolin. Ya? Tapi kalau lu nggak sempat ngoreksi, saya mau nanya, saldo salaries expense lu berapa? Masih tetap 11.500 dan ini akan muncul ke mana? Muncul di income statement. Mana ya ini bisa ditarik itu. Iya. Nih. Tetap akan muncul di sini. Dari sini. Oke, dari sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Yuk, gimana Milan? Ada pertanyaan nggak? Sudah, Pak. Oke, udah ya. Yang lain? Aci, gimana Ci? Ibu. Ci? Halo? Ada suara dia. Tumben. Maaf, yang berarti kan di sini lanjutannya itu 2019 ada understate 90 ribu gitu, Pak. Nah, itu berarti kondisi baru lagi atau nyambung sama yang tadi ya, Pak? Kondisi baru. Anggap aja kalau kondisi kayak gini itu kondisinya baru. Apapun dua itu kondisinya baru. Ya tidak. Makanya mungkin gini Milen, logika lo yang 20.000 itu jangankan dirimu dulu ketika saya belajar pertama kali inter itu logika kita sama. Kenapa ya ada koreksi kok cuman yang
Tadi berapa tuh ya? Sebentar. Aduh. Yang 90 tok. Kenapa yang 70 enggak? Itu kan. Kenapa enggak 20? Kenapa harus 90 kan gitu, itu tetap akan di. Halo? Halo. Iya, Pak. Gimana? Nggak, Milen dulu nih, Milen. Maaf Pak, tadi suara sinyal di tempat saya hilang sebentar jadi nggak kedengaran. Jadi Sampai gini, yang sampai yang mana? yang logikanya sama. Gitu. Nggak, gini. Logikanya sama karena apa? Saya dulu juga sama kayak dirimu. Kok koreksinya 90? Kok kenapa nggak selisihnya? Karena ingat, kenapa? Balik lagi ya, ini kan baru yang tahun 2017. Artinya saya mau nanya, yang 2017 ke counterbalance di mana nih? Kapan dia counterbalance-nya? Di 2018. 2018-nya kapan? Di akhir, Pak. Akhirnya itu maksudnya gimana? Harus jelas nih, kalau kita ngomong counterbalance itu harus jelas. Kapan? Exactly. Waktu buat income statement. Waktu buat income statement atau sesudah membuat income statement? Sesudah, Pak. Sesudah. Artinya, yakni pada saat 31 Desember dan sudah dilakukan penutup. Ya kan? Karena sudah bikin income statement kan berarti sudah ada closing entries. Itu akan muncul namanya counterbalance. Tapi kalau saya komen gini, ditemuinya tanggal 31 Desember, tapi dia belum nyusun income statement. Counterbalance nggak? Belum, Pak. Belum. Kalau belum counterbalance, maka yang dilakukan adalah yang di sini kasusnya, sama yang kayak di kasus di sini. Nih kan, belum ditutup. Ini sudah ditutup. Maka lu harus ngoreksi ini. Tapi balik lagi, Milen. Ketika kamu belum nutup, maka saya mau nanya. Ada koreksi? Ada. Laporan keuangan ada yang salah? Enggak. Namanya sudah dikoreksi, ya nggak mungkin ada yang salah. Kan gitu. Tapi kalau yang kasusnya sudah ditutup, kita mau nanya. Perlu jurnal? Enggak. Ya kan? Masa return earning pada return earning? Ya kan? Yang pertama. Yang kedua. Artinya kalau perlu jurnal enggak, karena return earning pada return earning, maka muncul namanya, sudah nggak perlu namanya jurnal koreksi, karena udah counterbalance. Tapi kita akan nanya lagi, laporan keuangan ada yang salah nggak? Ya ada, kan udah terlanjur ditutup. Income statement-nya, salary expense-nya nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dikoreksi, udah masih nongol di situ. Jadi ditanya, laporan keuangan ada yang salah? Ada, namanya apa? Income statement. Neracanya salah atau benar? Benar, karena sudah counterbalance. Oke? Sampai dengan di sini clear atau malah bingung sama sekali? Nggak ada yang nangkep. Maksudnya nggak ngeh itu kenapa kemudian counterbalance dan kemudian efeknya ke laporan keuangan. Clear, Pak. Jadi itu karena ketahuannya di 2019, jadi itu situasinya beda gitu. Jadi di 2018 itu ada kurang 90. Sebentar. Jangan nyantolnya ke 2009 kejauhan Milen. Kasihan teman-teman. Kita ngomongnya yang masalah counterbalance sama koreksi dan efeknya ke laporan keuangan dulu. Yang di slide yang saya sajikan ini dulu aja dulu ini. Sebelum masuk ke example 2, jangan masuk ke example 2. Yang ke sini dulu, kasus di sini dulu. Sudah clear atau enggak? Kalau udah clear baru kemudian saya akan masuk yang kasusnya yang tadi. Example 2 di mana itu lanjut ada kesalahan tahun 2017 baru ditemuinya di tahun 2019. Ayo yang lain, Aji, Rifki. Halo. Tumben hari ini sepi. Lanjut aja, kamu oke. Aan gimana, Aan? Sudah paham Pak yang tadi. Oke. Jana gimana, Jana?
Yudis, Safa, Vero, Pak, itu kan income statement-nya ada yang salah gitu, Pak. Terus nanti pengaruhnya gimana, Pak? Masih bingung. pengaruh apa? Kan kalau di neracanya udah nggak ada kesalahan gitu kalau yang tercounterbalance itu. Terus kalau yang di income statement kan dia ada pengaruhnya. Itu tuh gimana maksudnya? Ya udah salah aja, mau nggak bisa diapa-apain. Udah terlanjur dibikin laporan keuangannya. Oh, itu nanti tapi pengaruh ke tahun depannya bagaimana, Pak? Ketika Income statement-nya. ketika membandingkan. Iya. Ketika bandingin, kalau angkanya udah ketemu, ya lu mau ngoreksi nggak apa-apa, bisa. Tapi koreksinya ingat, kalau dalam arti ngoreksi ini koreksi angka atau koreksi jurnal. Koreksi angka, Pak. Koreksi angka. Tahu ya, koreksi angka itu apa, Safa? Cari perbedaannya, Pak, kayak selisihnya gitu. Bukan. Koreksi angka itu maksudnya adalah lu ngubah aja angkanya tapi lu nggak pakai jurnal. Harusnya kalau lu ngubah laporan keuangan kan harusnya lu jurnal. Ya kan? Iya, Pak. Iya. Jadi kalau udah terlanjur ya udah terlanjur salah, udah dibikin, besok kalau mau dibikin lagi di laporan keuangan tahun 2019 yang bandingin sama tahun 2018, wah angkanya salah nih. Si salaries expense-nya nggak boleh nih 11.500.000 masuk. Ya udah lo koreksi. Koreksinya gimana? Ya udah lu kurangin, lu minusin aja angkanya. Pakai jurnal? Ya jangan, kan jurnalnya udah counterbalance. Ngapain lu koreksi lagi? Jangan pernah di jurnal. Makanya saya bilang, ngoreksi angka atau ngoreksi jurnal. Kalau ngoreksi jurnal, angkanya pasti berubah. Tapi Pak, ada jurnalnya. Tapi kalau koreksi angka ya lu, ya apa ya, lu ngedit aja lah. Dari sistem, udah keluar dari sistem, lu edit pakai Excel, atau lu coret-coret, lu tipek, lu tempelin angka yang baru. Ibarat kata kayak gitu. Karena kan udah nggak bisa diapa-apain. Iya kan? Laporan keuangan ditanya salah, ya salah, udah nggak bisa diapa-apain, udah terlanjur bikin jurnal penutup. Pada saat itu di akhir tahun 2018 sudah nggak bisa diapa-apain. Bah, kalau pertanyaan Safa adalah, lalu di tahun 2019 gimana? Perlu nggak dikoreksi? Bisa aja lu ngoreksi, tapi jangan pernah sekali-kali jurnal. Karena jurnal itu sudah tercounterbalance. Artinya lu nggak bisa menggunakan jurnal dalam rangka correcting your errornya. Seperti itu. Oke? Gimana, Safa? Iya, paham, Pak. Oke. Apakah hal ini lazim di dunia nyata? Lazim. Udah terlanjur salah by system, udah nggak bisa diapa-apain, ya udah dikoreksi. Kalau udah terlanjur, udah ditutup, nggak bisa diapa-apain. Oke? Slide yang pertama, worksheet yang pertama, example 1, clear ya. Kalau clear, saya masuk ke example yang kedua. Example kedua yang pertanyaan masih dari Milan. Itu saya mau nanya, ya kan? Sebenarnya ada tambahan ini. Contoh tahun 2019 ini, keterangan harus detail. Keterangan pada tahun 2019 menemukan kesalahan persediaan sebelum dilakukannya penutup. Kalau sudah dilakukan jurnal penutup, bisa nggak dikoreksi? Nggak gini, sebentar. Atau pertanyaan gue saya balik deh. 2017 sudah clear, itu counterbalance. Sekarang pertanyaan saya adalah gini. Kalau ditemukan kesalahan yang 2018 dan 2019,
pada saat tanggal 30 Desember, maka yang perlu dikoreksi yang mana? ...2018 saja, 2019, dua-duanya, atau tidak perlu koreksi sama sekali? Dua-duanya, Pak. Oke, dua-duanya ya, karena posisinya masih tanggal 30 Desember, belum dilakukan penutupan. Kenapa demikian? Karena gini, kalau belum ditutup, kenapa 2018 perlu dikoreksi? Kesalahan di 2018, 90 yang understate, ingat, saldo akhir 2018 akan menjadi saldo awal 2019 kan? Iya nggak? Iya, Pak. Makanya kalau saldo awal 2019 salah, lu masih bisa ngoreksi karena lu belum nutup. Kalau yang akhir tahun 2019 itu wajar, itu pasti dikoreksi wajar, nggak ada masalah. Tapi kalau keterangannya gini, terdapat kesalahan 2017, 2018, 2019 sesudah dilakukan jurnal penutup, yang bisa dikoreksi yang mana? Atau semuanya nggak perlu dikoreksi? Dengan